Assalamualaikum. Hai anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Ya, ketemu lagi pembelajaran daring hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat walaupun kita belum bisa tatap muka. Ya, pembelajaran daring hari ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat, di mana sebenarnya materi ini sudah juga kalian pelajari di SD. Jadi ibu hanya sedikit mereview agar kalian ingat ya dan makin paham mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya, ibu awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita mulai ya. Pertama yaitu kita akan mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Oke, sebenarnya perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif ini sudah kalian pelajari di SD. Jadi ibu rasa kalian sudah menguasainya, tapi akan ibu review sedikit ya agar kalian ingat, dan yang belum paham nanti mudah-mudahan semakin paham. Ya, ketika bilangan bulat positif kita kalikan dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya pasti bilangan bulat positif. Nah, ibu tidak menjelaskan lagi bagaimana cara mengalihkan 24 dengan bilangan 12. Tapi bagi kalian yang belum paham cara mengalihkannya, kalian bisa WA ibu secara pribadi. Selanjutnya yaitu bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Ketika bilangan bulat positif kita kalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya yaitu bilangan bulat negatif. Di sini ibu berikan contoh yaitu bilangan bulat positif 36 dikalikan dengan bilangan bulat negatif 13. Nah, di situ 36 bernilai positif dan yang 13 bernilai negatif. Jadi hasilnya negatif 468. Di sini ibu berikan contoh yaitu bilangan bulat positif 36 dikalikan dengan bilangan bulat negatif 13. Nah, di situ 36 bernilai positif dan yang 13 bernilai negatif. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif. Pada dasarnya ya, konsepnya sama seperti tadi kita mengalihkan bilangan positif dengan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Di sini ibu ambil contohnya yaitu negatif 18 dikalikan dengan positif 42. Nah, 18-nya bernilai negatif, kemudian 42-nya bernilai positif, maka hasilnya pasti bilangan negatif, yaitu negatif 756. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bilangan bulat negatif akan dikalikan dengan bilangan bulat negatif.
Ketika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti bilangan bulat positif. Di sini Ibu contohkan, yaitu negatif 17 dikalikan dengan negatif 19. Nah, kita lihat bilangan pertama bernilai negatif, kemudian dikalikan dengan bilangan kedua juga bernilai negatif, maka hasilnya pasti positif, yaitu positif 323. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, setiap bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya pasti bilangan bulat positif. Kita lanjut, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat. Ya, kita mulai. Ketika bilangan bulat positif dibagikan dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya bilangan bulat positif. Contohnya yaitu 100 dibagi 25. 100 bernilai positif, 25 bernilai positif, maka hasilnya juga positif, yaitu positif 4. Ya, kita mulai. Ketika bilangan bulat positif dibagikan dengan bilangan bulat positif, itu hasilnya bilangan bulat positif. Contohnya yaitu 100 dibagi 25. 100 bernilai positif, 25 bernilai positif, maka hasilnya juga positif, yaitu positif 4. Ya, kita mulai. Ketika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 117 dibagi dengan positif 13. 117 yang bernilai negatif dibagi dengan 13 yang bernilai positif. Ya, kita mulai. Ketika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 117 dibagi dengan positif 13. 117 yang bernilai. Ya, kita mulai. Ketika bilangan bulat positif dibagikan dengan, di sini Ibu tidak. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Contohnya, negatif 117 dibagi dengan positif. Ya, kita mulai. Ya, Ibu harap kalian sudah paham. Jika belum paham, nanti silakan bertanya melalui WA secara pribadi atau bisa kita diskusikan melalui WA Group. Tetap semangat ya, teruslah berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Ingat, tetap jalani protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.